Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita bahas tentang ini, babnya ini nanti kita akan masuk tentang bagaimana prolog doa. Terakhir pembahasannya doa-doa yang mustajabah, gitu ya. Doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dikabulkan itu bisa karena waktunya, bisa karena tempatnya, bisa karena keadaan orang yang berdoa. Kemarin kita bahas yang ketiga ini. Sabda Rasulullah SAW yang terakhir kita bahas itu adalah terkait dengan doa yang mustajabah. Itu adalah da'watul zalimi wa da'watul musafiri wa da'watul walid li waladihi. Doanya orang yang mazlum, yang teraniaya, doanya orang yang sedang safar, dan doanya orang tua kepada anaknya. Dalam riwayat yang berbeda mirip dengan itu, yaitu doanya orang yang puasa, ya, khususnya menjelang berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang teraniaya. Kita sampai pada kesimpulan ada kesamaannya
yaitu sama-sama berada dalam kondisi yang sulit, sorok ya. Nah, wis kepepet, sorok, sulit, itulah waktu yang akhirnya membuat Allah menurunkan rahmatnya kepada seseorang sehingga diturunkan istijabah doa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk tentang bagaimana membuat prolog doa. Prolog niku pengantar, mboten ujuk-ujuk. Ya, mboten langsung. Ya. Ba'du ma warada fima yanbaghi ayyustaftaha bihi du'a raja'an ayyuqbal. Sebagian contoh doa yang bisa digunakan untuk membuka doa itu sendiri. Gampangnya ini adalah contoh-contoh prolognya doa dengan harapan bisa dikabulkan doa itu. Jadi ini contoh saja ya, tapi intinya memang penting untuk membuat prolog doa, tidak langsung dengan permintaan. An Buraidata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'alta bil ismil a'zamil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang yang berkata, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saestu kula nyuwun dumateng jenengan, bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad. Ya, sebab kula nyekseni bahwa Engkau ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau niku Maha Esa, tempat semuanya bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab jenengan niku adalah zat yang tidak beranak, tidak diperanakkan. Boten enten sing sejajar setara dengan Engkau satupun. Jadi orang niku sakderenge wong niki sakderenge ndonga niku ngerayu pemahamannya. Ya Allah, kula niki nyuwun dumateng jenengan saestu merga kula niki yakin gitu ya, jenengan niku sing maha mengabulkan doa. Misalnya kalau dalam contoh hadis ini yang dikutip itu adalah tentang bi'anni asyhadu annaka la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau di dalam bahasa ilmu balaghah itu namanya iktibas. Iktibas niku ngutip
ayat tapi mboten maca ayat. Nek maca ayat niku kan lengkap. Ya. Tapi niki ngutip ayat boleh gitu ya. Niku kalau dalam ilmu balaghah namanya iqtibas. Kalau maca ayat mulaine kudu ta'awudz. Tapi nek ngutip ayat, nah, kaya ngeten iki dikutip dadi potongan donga. Maka boleh tidak perlu ta'awudz gitu ya. Karena kita tidak sedang membaca ayat Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Membaca ayat Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Cuma nek pun mulai ngeten iki pun ta'awudz mangke sampai terakhir tidak perlu ta'awudz lagi dalam satu pembicaraan gitu ya. Cuma contoh prolog atau pengantar doa dari sahabat ini kan beliaunya tidak membaca ayat Al-Qur'an. Cuma beliau niku nggih pengantar tapi ngutip ayat Al-Qur'an surat Al-Ikhlas gitu ya. Nah, gitu. Jadi sakderenge nyuwun njaluk donga itu prolognya niku Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mendengar itu Rasulullah SAW berkomentar ya, sampean laqad sa'altallaha bil ismil azam, sampean pun jaluk nang Gusti Allah menggunakan al ismul azam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Sampean sampun jaluk kepada Allah dengan ismul azam, nama yang agung. Ismul azam, nama populer. Nek sakniki niku nggih nama jenengan dari takon nama panggilan. Nah, nama panggilan itu kalau dalam bahasa hadis Nabi itu namanya Ismul Azam. Nama panggilan Allah ya Allah gitu ya. Namanya Ismul Azam. Bahasa tentang Ismul Azam itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir banyak membahasnya di ayat pertama surat Al-Fatihah ya. Ketika sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah itu adalah Al-Ismul Azam. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu teman-teman memiliki nama-nama yang baik. Nah, kata Nabi SAW, fad'uhu biha. Panggillah Allah dengan nama-nama itu. Tapi nama-nama yang banyak, yang jumlahnya 99 itu, kemudian ada di antaranya yang disebut dengan Ismul Azam. Gitu ya. Ismul Azam, nama yang paling populer lah gampangnya gitu ya. Nama paling besar dari nama Allah. Kata Rasulullah SAW, sampean sampun nyuwun kepada Allah, sudah meminta berdoa kepada Allah menggunakan nama yang paling agung. Oleh karena itu, dengan menyebut Al-Ismul Azam, Allah itu kalau diminta pasti memberi, kalau dimintakan doa atau kita berdoa kepadanya, Allah pasti akan mengijabahi. Nah, niku prolog niku penting saderenge doa. Ya. Ini prolog doa namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, an Mu'adz bin Jabalin
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan wa huwa yaqul. Sama okay. Rasulullah SAW, kata sahabat Mu'adz bin Jabal, pernah mendengar seseorang berucap, berkata, ya dzal jalali wal ikram. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dipanggil, disebut oleh orang tersebut, oleh sahabat Nabi SAW, tidak disebut namanya di sini oleh Mu'adz bin Jabal dengan ya dzal jalali wal ikram faqala ustujiba laka fasal. Sampai dikabulno wis sampean jaluk. Nah, gitu ya. Jadi saya baca satu lagi ya, hadis di bawahnya, nanti kita simpulkan. Jadi kalau yang kedua ini, sahabat Rasulullah SAW ketika memulai doa menyebut nama Allah yang lain, ya dzal jalali wal ikram. Hadis yang ketiga, wa an Anasin qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Ayyash Zaid ibn Samit Az-Zarqi wa huwa yusalli wa yaqul Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta Allah bi ismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kata sahabat Anas radhiyallahu an, ada seorang sahabat ya namanya Abi Ayyash Zaid bin Samit Az-Zarqi sedang sholat. Di dalam sholat beliau rupanya berdoa, tidak diceritakan posisinya pas sujud pas rukuk tapi beliau menambahkan doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh jenengan sudah minta kepada Allah menggunakan nama Allah yang paling agung. Kalau dipanggil dengan nama itu, Allah pasti menjawab, kalau diminta pasti memberi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Masyaallah muslimin rahimahullah. Terakhir, hadis yang terakhir. An Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a biha ula'il kalimatil khams lam yas'alillaha syai'an illa Allah. Siapa yang berdoa, prolognya, pengantarnya, kalimat pembukanya itu adalah 5 kalimat berikut, maka setiap doanya pasti akan dikabulkan. Apa itu? La ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang pertama. Ya, la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ketiga,
lahul mulku wa lahul hamdu. Yang keempat, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kelima, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rawahu Tabrani bi isnadin hasanin. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama Allah yang bermacam-macam itu, yang banyak itu, sesuai dengan jenis permohonan kita sebenarnya. Ya, menjaluk ilmu ya alim, yang maha memberi, yang maha mengetahui, ya Fattah, yang maha membuka segala urusan dan segala dan semua hati, membuka semua pikiran. Ya, nyuwun rizki, ya Razzaq, ya Mannan, sing mesti ngekeinya gitu ya. Begitu gitu. Jaluk napa maneh, sesuaikan kalau bisa. Gitu ya. Karena nama-nama Allah itu banyak, sesuaikan permohonan dan doa kita. Itu inti dari bab ini, bahwa doa kita itu perlu diberi prolog, perlu diberi atribut kalimat yang memang sesuai. Ya. Hadirin kalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu tentang prolog doa. Ya. Kalau sudah bahas prolog doa, kita akan bahas zikir dan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya macam-macam sebenarnya, banyak di sini. Bila perlu mungkin dibuat daftarnya donga niki, ya bermacam-macam contohnya. Baik, bahasan berikutnya adalah azkarus sobahi wal masa. Zikir-zikir waktu pagi maupun waktu sore, waktu petang. Allah Subhanahu wa taala ketika ini disebut zikir ya. Kadang dibedakan, kemarin saya kira sudah pembahasannya, mana zikir, mana doa. Jadi zikir itu ya ucapan kalimat-kalimat tertentu yang mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Sementara doa itu di dalamnya ada permohonan kepada Allah. Meskipun bentuknya kadang-kadang tidak berbentuk permohonan, karena kita sudah sempat membaca Rasulullah SAW bersabda, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Sak api-api zikir iku la ilaha illallah. Tapi wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah ditunggu napa. Ya, segala puji bagi Allah. Itu sebaik-baik doa. Hanya saja nanti secara redaksi kemudian dibagi ya, zikir dan doa. Dalam bab zikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 150 kali. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, pasti aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian kufur.
Kata Imam Al-Qurtubi, aslu dzikri at-tanabbuh bil qalbi lil mazkuri wa tayaqquz lahu. Asal artinya zikir niku adalah at-tanabbuh bil qalbi, ya, eling nang ati, eling nang terhadap mazkur yang disebut, ya. Kalau misalnya mengucapkan la ilaha illallah, menyebut tentang Allah, berarti yang penting zikir itu adalah ingat di dalam hati tentang Allah. Wa summiya dzikru bil lisani dzikran li'annahu dalalatun ala dzikril qalbi. Kata Al-Qurtubi, wong muni mengucapkan zikir di lisan itu disebut zikir mergo sajane ucapannya itu menunjukkan isi hatinya. Ayo zikir, ayo iling Gusti Allah, ayo muni la ilaha illallah misalnya. Itu disebut zikir karena sebenarnya lisan itu menunjukkan isi hati. Jadi balik zikir itu saja nih nang hati. Oleh karena itu ada bedanya. Ono wong donga gak mandi, enten wong donga niku mandi. Ya kadang-kadang ya menghadapi persoalan ono wong donga mandi, ono wong gak mandi. Itu bedanya nyambungi nang hati. Ya. Niku bedanya nyambung nang hati. Nek pas bab napa niku? Pas bab ruqyah niku ngoten. Enten sing muni gak ana pengaruh ya. Enten sing mungkin gak muni banter tapi enten pengaruh. Karena itu sebenarnya diantara sirinya, rahasianya adalah nyambungnya di hati. Itu. Ini mengapa Imam Al-Qurtubi menekankan pentingnya ingatan atau zikir itu harus ada di dalam hati. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sahabat yang lain bahkan, atau maaf, pendapat lain, ada sahabat Sa'id bin Jubair itu mengatakan bahkan az-zikru ta'atullah. Zikir itu hakikatnya adalah taat kepada Allah. Nah, ini kita sorot tambahan. Nah, wau zikir itu nang ati niku pun sorot. Kadang-kadang yang kita ucapkan itu hanya ada di lisan. Ya, niku pun sorot zikir nang ati niku sorot. Ya. Sa'id bin Jubair mengatakan zikru ta'atullah. Zikir niku taat kepada Allah. Faman lam yuti'hu lam yazkurhu wa in aksar tasbih wa tahlil wa qiraatul Quran. Oleh karena itu sinten mawon yang belum mentaati Allah, ya hakikatnya belum mengingat Allah, belum berzikir kepada Allah. Meskipun muni la ilaha illallah niku akeh, muni subhanallah itu bolak-balik, meskipun membaca Al-Quran juga terus diwaca tapi gak diikuti, podohe sampai mboten zikir. Dikutiplah sabda Rasulullah SAW,
Man ata'a Allah faqad zakarallaha wa in aqalla salatahu wa shawmahu wa sani'ahu lil khairi wa man asallaha faqad nasiyallaha wa in kathura salatuhu wa shawmuhu wa sani'ahu lil khairi. Zakarahu Abu Abdullah Muhammad bin Khuwais min fi ahkamil Qur'anil lahu. Ini riwayat, tapi sekali lagi kalau dalam ilmu tafsir memang sebagian riwayat itu tidak ada di dalam kitab-kitab hadis. Oleh karena itu sebagian riwayat itu tidak ditelusuri. Jadi ada riwayat yang dikutip dari Nabi SAW. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir biasanya diberi status. Ya, kalau beliau yakin itu ada sanadnya yang sahih atau makbul, beliau akan menyatakan, ya, hadis ini sahih, hadis ini hasan, itu disebut. Nek mboten nenten status niku, ya mboten diparingi keterangan. Sama seperti ini. Nah, Imam Ibnu Katsir itu sebagian tafsirnya mengutip dari Imam Al-Qurtubi. Ya, ini Al-Qurtubi mengutip sebuah riwayat dari Nabi SAW, ya, meskipun sanadnya secara komplit tidak disebut secara jelas. Di mana di sini dikutip Nabi SAW bersabda, siapa saja yang mentaati Allah, sesungguhnya dia sudah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, sudah berzikir kepada Allah, meskipun sholatnya itu gak akeh-akeh, meskipun posone ya gak akeh-akeh. Ini kita memahami sholatnya gak akeh, posone gak akeh itu maksudnya sholat wajib, puasa wajib itu pun beres, ngoten lho. Meskipun diarteni meskipun gak sholat gak poso repot makanya. Ini dadi aliran apa jenenge? Sing penting eling lah ya. Biyen enten ya. Tasih enten. Sing penting eling. Kebatinan ya. Batin toh. Ya. Jadi dalam riwayat ini disebut, siapa yang mentaati Allah sungguh sudah mengingat Allah, meskipun sholate, posone, amale kakek. Sebaliknya siapa yang maksiat kepada Allah, ya, sebenarnya dia sudah lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun sholat, posone, amale akeh. Ya. Ini tentang bab zikir ya. Tadi terkait dengan pembahasan kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfur." Ya. Baik. Dalam riwayat yang lain, kalau ini ada jelas, Imam Al-Qurtubi menyebutnya riwayat ini dalam hadisnya Ibnu Majah, ya, dari sahabat Abdullah bin Busr, menceritakan enten seorang Arabi, seorang Arab gunung, berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takon, jenenge wong Arab gunung niku, wong desa niku, kepingine sing simple, sing sederhana. Maka orang itu berkata kepada Rasulullah SAW, inna syara'i'al islami qad kasurat alayya. Syariat Islam niku lho, nek kangge kula kok cik ribete, kok cik katahe, kok cik macem-macem. Kira-kira padha kok sakniki kira-kira, nggih. Ayo barang kok diatur, nah gitu ya. Kok cik akeh gitu ya. Tapi beliau bertanya, fa'ambini minha bi syai'in atashabbasu bihi. Nggih, kula jenengan paringi tips lah. Jenengan beritahu lah
kira-kira sing gampang dipegangi terus menerus mboten kata-kata niku napa? Qala la yazalu lisanuka rotban min dzikrillahi azza wa jalla. Wis ngene. Pokoke lisan sampean niku terus teles nyebut nama Allah. Nah, itu nah, gitu ya. Kadang-kadang kan golek amal ngene, amal macam-macam gitu kan. Wah, golek sing macam-macam. Sing macam-macam niku sing kira-kira iso nglakoni kabeh. Sing gak pati iso nglakoni akeh-akeh. Nah, kula niki sampean paringi sing ngoten mawon iki ya. Jadi ada. Jadi yang minimalis ada sing akeh. Yang banyak maunya banyak juga ada. Ya. Maka Rasulullah SAW sing penting lambe sampean atau lisan sampean tidak pernah kering dari menyebut Allah, atau yang penting lisan sampean terus basah menyebut nama Allah. Ya, itu bab zikir tadi itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah." Kakek kalimate nek dawa-dawa gak apal, tapi balenine sing kudu rada akeh, ping 100 kali. Ya. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Rasulullah SAW bersabda, "Sapa sing muni berzikir menyebut baik ketika pagi maupun petang subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala auzata alaihi." Maka tidak ada satu pun nanti di hari kiamat yang bisa membawa kebaikan melebihi orang yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali itu, ya kecuali wonge padha muni ngono utawa malah luwih. Nah, gitu ya. Gitu ya. Jadi kalimatnya pendek, dibaca pagi atau petang, cuma diulang 100 kali. Hadisnya sahih. Subhanallah wa bihamdi. Jadi resep ndonga sing dawa nggih enten, sing ndek nggih enten, tapi sing ndek rupane dikon baleni rada akeh. Nah, terakhir ini yang kedua, karena setelah ini saya tulangan ya. Ini yang biasanya diucapkan atau diulang-ulang nek kula panjenengan biasanya nggo mobil ya, nyetel radio suara muslim, terus nek sore-sore kate-kate maghrib juga ya, doa ini diulang-ulang. Atau kalau pagi juga kita jam 7 karena kalau pagi ya diubah kalimatnya ya, kalau sore amsayna wa amsal mulku lillah, kalau pagi ya asbahna wa asbahal mulku lillah. Kana Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai sini boleh. Mau ditambahkan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'da wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasli wa su'il kibri. Rabbi a'udzubika min azabin nari wa azabin fil qabri. Tapi kalau mau disingkat tadi
Jadi itu amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi Nabi SAW nek sore ngoten, nek isu nggih kantor mubah wa idza asbaha qala dzalika aidan, tapi diganti asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya. Waduh kok angel. Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyampaikan kepada seorang sahabat, sampean donga napa? Qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marratin takfika min kulli syai'. Sampean donga napa? Sampean muni napa? Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Sampai waca ping 3 ketika sore maupun ketika pagi, cukup niku kangge sampean untuk semua urusan. Wis sampean pokoknya cukup sampean. Ya. Jadi ada alternatif Rasulullah SAW memberikan kepada kita banyak pilihan zikir, ya, baik di waktu pagi maupun petang. Saya kira demikian yang bisa kita bahas. Sebenarnya masih banyak, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu juga doa untuk pagi dan petang. Boleh mana yang mudah menurut panjenengan? Subhanallah wa bihamdi ping 100. Wes Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas baleni ping 3. Oh. Gitu nggih. Saya kira demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum